Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Ifatin Dina Handayani sebagai dosen pengampu mata kuliah etnofisika, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok dari kami dengan judul analisis konsep fisika mengenai intensitas cahaya pada mercusuar Basri Banyuwangi sebagai sarana navigasi. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Auliatul Aziza dengan NIM 210 20 10 20 27. Saya Amalia Rizky dengan NIM 210 210 10 20 88. Saya Rizka Norma Jenita dengan NIM 210 210 102 124. Oke, baik. Pokok bahasan yang akan kami bahas yang pertama itu mengenai materi gelombang cahaya, yang kedua gambaran umum mengenai mercusuar, dan yang ketiga konsep fisika intensitas cahaya. Oke, baik. Yang pertama kami akan membahas mengenai gelombang cahaya. Cahaya sendiri itu adalah gelombang elektromagnetik karena bisa merambat tanpa memerlukan suatu medium perantara. Cahaya juga merupakan gelombang transversal yang arah rambatnya itu tegak lurus dengan arah putarnya. Gelombang itu merupakan fenomena dalam fisika yang memiliki aplikasi luas pada teknologi masa kini. Gelombang itu merupakan energi yang merambat. Nah, sifat gelombang itu adalah refleksi, refraksi, dispersi, difraksi, dan interferensi, dan pada gelombang transversal terdapat tambahan sifat polarisasi. Nah, baik, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat gelombang cahaya. Yang pertama akan membahas mengenai refleksi cahaya. Refleksi cahaya itu bisa disebut juga dengan pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya itu adalah pembelokan arah cahaya karena mengenai sebuah permukaan. Nah, pemantulan cahaya dapat terjadi pada permukaan yang gelap, salah satu contohnya adalah cermin. Nah, untuk pemantulan cahaya ini dibahas pada hukum pemantulan cahaya yang dikemukakan oleh Snellius pada tahun 1591 sampai 1626. Bunyi hukum pemantulan cahaya yaitu yang pertama, sinar datang, garis normal dan sinar pantul itu terletak pada suatu bidang datar. Yang kedua, besar sudut datang itu sama dengan besar sudut pantul. Nah, jenis-jenis pemantulan ada dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Untuk yang pertama yaitu pemantulan teratur adalah berkas sinar-sinar sejajar yang dipantulkan sejajar juga banyak sinar pantul yang mengenai mata pengamat sehingga benda tampak bersinar terang terjadi pada benda-benda yang permukaannya halus atau rata seperti kaca, baja, dan aluminium. Sedangkan pemantulan baur itu adalah berkas sinar-sinar sejajar yang dipantulkan ke segala arah, hanya sedikit sinar pantul yang mengenai mata pengamat sehingga benda tampak suram terjadi pada benda yang mempunyai permukaan kasar atau tidak rata. Yang kedua mengenai refraksi cahaya. Refraksi cahaya ini bisa disebut juga pembiasan cahaya yang berarti peristiwa perubahan arah lambat cahaya ketika berpindah dari suatu medium ke medium yang lain yang kerapatan optiknya akan berbeda. Nah, penyebab terjadinya pembiasan cahaya itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ketika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka sinar datangnya itu akan dibiaskan mendekati garis normal. Contohnya ketika sinar datang melalui medium udara menuju air. Nah, yang kedua itu ketika sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, maka sinar datang itu akan dibiaskan menjauhi garis normal. Contohnya ketika sinar datang itu melalui medium air menuju ke udara. Nah, hukum pembiasan cahaya itu dijelaskan menggunakan hukum Snellius juga, di mana yang pertama berkas sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, perbandingan antara sinus sudut datang dan sinus sudut bias adalah konstan. Berikut ini merupakan perumusan pembiasan cahaya menggunakan hukum Snellius, yang mana N1 sin theta I sama dengan N2 sin theta L, di mana keterangannya N1 itu indeks bias medium 1, theta I itu sudut datang, N2 itu indeks bias medium yang kedua, dan theta L itu sudut bias. Oke, baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dispersi cahaya. Dispersi adalah peristiwa penguraian cahaya polikromatik atau cahaya putih menjadi cahaya-cahaya monokromatik Mejiku Hibiniu pada prisma lewat pembiasan atau pembelokan. Hal ini membuktikan bahwa cahaya putih terdiri dari harmonisasi berbagai cahaya warna dengan berbeda-beda panjang gelombang. Gejala dispersi cahaya juga bisa diamati dari sebuah prisma. Sesungguhnya sudut penyimpangan antara sinar yang menuju prisma dengan sinar yang meninggalkan prisma disebut sebagai sudut deviasi. Besar sudut deviasi tergantung pada besar kecilnya sudut datang. Sudut deviasi terkecil disebut dengan sudut deviasi minimum. Sudut deviasi terkecil disebut deviasi minimum yang terjadi jika
I sama dengan R aksen sama dengan I aksen, serta I aksen plus R sama dengan beta. Besarnya sudut deviasi pada prisma dirumuskan dengan sudut deviasi minimum sama dengan I aksen plus R aksen min sudut pembiasan prisma atau dapat disebut dengan beta. Untuk yang selanjutnya yaitu difraksi cahaya. Difraksi cahaya adalah pembelokan atau pelanturan cahaya yang akan terjadi jika cahaya melalui celah yang sangat sempit. Peristiwa difraksi terbagi menjadi dua, yaitu difraksi celah tunggal dan difraksi celah isi. Difraksi celah tunggal terjadi ketika sumber gelombang melewati celah sempit. Gelombang akan menyebar dan membentuk suatu pola apabila tertangkap oleh layar. Penyebaran ini dapat dijelaskan oleh prinsip Huygens yang menyatakan bahwa setiap bagian dari celah dapat dianggap sebagai sumber cahaya yang dapat berinterferensi dengan cahaya dari bagian celah yang lain. Ketika cahaya difraksi bergabung, maka ia akan menghasilkan pola terang atau gelap yang dihasilkan dari interferensi gelombang. Untuk interaksi minimum akan menghasilkan pola gelap dengan formulasi D sin theta sama dengan N lambda. Dengan M merupakan urutan pita gelap, jika sudut theta memiliki nilai terkecil maka rumus di atas akan menjadi dP per L sama dengan N kali lambda. Yang kedua yaitu difraksi isi adalah penghalang yang memiliki banyak celah sangat sempit dengan jarak antara celahnya sama untuk mendapatkan pola yang sama pula. Hubungan antara konstanta Kisi dan lebar Kisi dapat dihitung dengan persamaan berikut. D sin theta sama dengan N lambda atau dy sama dengan N kali lambda. Dengan keterangan D sama dengan konstanta sama dengan 1 per N dan N sama dengan jumlah celah atau Kisi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai interferensi cahaya. Interferensi cahaya itu adalah perpaduan antara dua gelombang atau lebih yang sifatnya saling melemahkan atau saling menguatkan. Di mana syarat terjadinya interferensi cahaya itu adalah harus koheren antara cahaya satu dengan cahaya yang lainnya, di mana sumber cahaya itu memiliki frekuensi, amplitude, dan beda fase yang tetap. Percobaan interferensi cahaya ini pertama dilakukan oleh ilmuwan bernama Thomas Young pada tahun 1773 sampai 1829. Adapun hasil yang diperoleh dari percobaan yang menghubungkan lebar celah, pola ke N gelap atau terang, dan panjang gelombang dapat dinyatakan dengan kesimpulan berikut. Yang pertama, interferensi celah ganda. Interferensi konstruktif atau saling menguatkan disebut dengan pola maksimum atau pola terang yang terjadi jika beda lintasan optik merupakan kelipatan setengah bulat panjang gelombang. Pada interferensi celah ganda pola maksimum ini dirumuskan dalam persamaan berikut. D sin theta sama dengan N dikalikan dengan lambda. Nah, untuk selanjutnya interferensi destruktif atau saling melemahkan disebut dengan pola minimum atau pola yang gelap. Terjadi ketika benda lintasan optik merupakan kelipatan setengah bulat panjang gelombang. Pada interferensi celah ganda pulse minimum ini dirumuskan persamaan berikut. D dikalikan dengan sin theta sama dengan N ditambah dengan 1/2 dikalikan dengan lambda. Untuk selanjutnya yaitu interferensi lapisan tipis. Persamaan interferensi maksimum sebagai berikut. 2 NT sama dengan M ditambah dengan 1/2 dikalikan dengan lambda. Nah, selanjutnya persamaan interferensi minimum sebagai berikut, yaitu 2 NT sama dengan M dikalikan dengan lambda. Keterangannya yaitu T sama dengan tebal lapisan tipis, M itu order interferensi, N itu indeks bias lapisan, dan lambda itu panjang gelombang. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang polarisasi cahaya. Polarisasi cahaya itu adalah proses penyerapan arah bidang getar dari suatu gelombang. Polarisasi hanya berlaku pada gelombang transversal saja karena arah getarnya tegak lurus dengan arah lambatnya. Intensitas cahaya yang diamati itu akan tereduksi yang besarnya dapat dihitung dengan persamaan berikut. I sama dengan I0 dikalikan cos pangkat 2 dikalikan dengan theta. Dengan I0 itu adalah intensitas semua mula yang satuannya watt
per M42. I itu intensitas setelah melewati polarisator dengan satuan watt per M42, dan theta itu sudut antara sumbu polarisator dan sumbu analisator dengan satuan derajat. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya materi mengenai gambaran umum mercusuar. Di sini terdapat gambar mercusuar yang kami telah observasi di daerah Banyuwangi Bangsering. Hal ini merupakan salah satu penerapan dari konsep gelombang cahaya yang telah dijelaskan di awal tadi. Next. Pertama kali dibangun di kota Alexandria, Mesir, sekitar pada tahun 280 sebelum Masehi. Nah, intensitas cahaya yang digunakan dalam mercusuar itu sangat beragam. Nah, perkembangan mercusuar itu juga tergolong pesat. Nah, untuk mercusuar yang kami teliti itu berada di daerah Kasri Banyuwangi. Untuk sejarahnya itu didirikan pada tahun 1992 dengan spesifikasi sebagai berikut. Memiliki ketinggian yaitu 17-18 meter dengan tipe lampu flashing. Bola lampu yang dihasilkan itu sebesar 200 atau 220 volt. Berdasarkan tipe lampu flashing, maka cahaya lampu itu terlihat dari kejauhan atau dengan jarak tampak sekitar sepanjang 17 mil atau sekitar 27,353 km. Cahaya lampu mercusuar itu terlihat lebih terang daripada sumber cahaya yang lain dikarenakan model lampu flashing cahaya putih dan model kedipnya yang bisa menjadi perbedaan antara lampu mercusuar dengan lampu biasa atau sumber cahaya yang lain. Kemudian di dalam lampu itu memiliki ketebalan lensa yang berbeda sesuai dengan merek yang digunakan. Nah, untuk merek yang digunakan pada mercusuar ini yaitu LED 350. Di mercusuar Bangsering ini dilakukan juga perawatan atau pembersihan yang rutin pada setiap 1 minggu sekali. Untuk pengoperasian lampu mercusuar ini yaitu hidup selama 12 jam, mulai dari pukul 5 sore hingga pukul 5 pagi. Dalam bangunan tersebut itu juga dilengkapi dengan penangkal petir di ujung mercusuar. Hal ini beralasan karena lampu mercusuar sangat sensitif terhadap getaran. Dihasilkan juga memiliki pola khusus, seperti kilatan atau roda yang berputar. Hal ini membantu kapal-kapal dalam menandai lokasi mercusuar dan bahaya di lokasi sekitarnya. Yang ketiga, penyesuaian dibangunnya mercusuar terletak pada ketinggian yang tertentu. Alasan ditempatkan di ketinggian di atas permukaan laut untuk memastikan bahwa cahaya memiliki garis pandang yang luas dan tidak terdapat hambatan apapun yang berada di udara maupun di laut. Next. Selanjutnya yaitu setiap cahaya yang dipantulkan dan dibiaskan memiliki intensitas cahaya yang berbeda. Intensitas cahaya lampu mercusuar berhubungan dengan daya lampu, luas permukaan lensa, dan jarak sumber cahaya. Intensitas ini dibuktikan dengan rumus I sama dengan P per 4 PR kuadrat. Dengan I yaitu intensitas cahaya, kemudian dengan satuan candela atau CD, kemudian P adalah daya dengan satuan watt atau W, dan R yaitu jarak dengan satuan meter. Dalam hubungan ini dijelaskan menggunakan hukum inverse kuadrat yang menyatakan bahwa intensitas cahaya akan berkurang secara proporsional terhadap kuadrat jaraknya. Perbandingan intensitas cahaya yang dihasilkan ketika berada di jarak 18 meter, hal ini merupakan jarak di tepat dan juga di jarak 27.352 meter, yaitu jarak tampak yang dihasilkan oleh lampu. Hasil yang didapatkan menggunakan rumus di atas yaitu 0,026 dengan jarak 18 dan 9,34 dengan jarak 27.352 meter. Next. Nah, untuk penjelasannya, hukum tersebut menyatakan bahwa intensitas cahaya atau I berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Hal ini berarti intensitas cahaya yang diterima pada suatu titik akan semakin kecil nilainya terhadap jarak kuadrat berdasarkan sumber cahaya pada mercusuar. Ketika cahaya lampu mercusuar menyala, bidang cahaya tersebut menyebar dan meningkat seiring dengan meningkatnya jarak dari sumber cahaya lampu mercusuar. Namun, lampu mercusuar tersebut tetap menyala terang walaupun dengan jarak yang cukup jauh. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini disebabkan pada lampu mercusuar tersebut menggunakan lampu LO besar yaitu 84 watt. Penggunaan
pada mercusuar membantu dalam memusatkan dan memperkaya cahaya, sehingga meskipun mayoritas cahaya itu tersebar, mayoritas cahaya masih dapat difokuskan terhadap arah yang diinginkan. Selanjutnya, lampu mercusuar yang digunakan menggunakan daya lampu yang sangat besar, mengakibatkan pancaran lampu yang cukup kuat, bahkan pada jarak yang sangat jauh sekalipun. Meskipun pada hukum inverse kuadrat menyatakan bahwa intensitas cahaya berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya, tapi faktor daya lampu yang digunakan dan juga lensa membantu mempertahankan cahaya pada lampu mercusuar pada jarak yang cukup jauh. Selanjutnya yaitu analisis konsep fisika pada mercusuar Basling Banyuwangi. Nah, mercusuar tersebut memanfaatkan konsep gelombang cahaya yang tadi telah dijelaskan di awal, yang menyebabkan cahaya tersebut bisa menembus jarak lautan yang sangat jauh. Beberapa konsep fisika yaitu gelombang cahaya. Yang pertama yaitu panjang gelombang. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa sinar yang digunakan itu adalah sinar putih, yang merupakan panjang gelombangnya itu sangat panjang sekali daripada sinar yang berwarna lainnya. Yang dihasilkan juga memiliki pola khusus, seperti kilatan atau roda yang berputar. Hal ini membantu kapal-kapal dalam menandai lokasi mercusuar dan bahaya di lokasi sekitarnya. Yang ketiga, penyesuaian dibangunnya mercusuar pada ketinggian yang tertentu. Alasan ditempatkan di ketinggian di atas permukaan laut untuk memastikan bahwa cahaya memiliki garis pandang yang luas dan tidak terdapat hambatan apapun yang berada di udara maupun di laut. Next. Selanjutnya yaitu setiap cahaya yang dipantulkan dan dibiaskan memiliki intensitas cahaya yang berbeda. Intensitas cahaya lampu mercusuar berhubungan dengan daya lampu, luas permukaan lensa, dan jarak sumber cahaya. Intensitas ini dibuktikan dengan rumus I sama dengan P per 4πr kuadrat. Dengan I yaitu intensitas cahaya, kemudian dengan satuan candela atau CD, kemudian P adalah daya dengan satuan watt atau W, dan R yaitu jarak dengan satuan meter. Dalam hubungan ini dijelaskan menggunakan hukum inverse kuadrat yang menyatakan bahwa intensitas cahaya akan berkurang secara proporsional terhadap kuadrat jaraknya. Perbandingan intensitas cahaya yang dihasilkan ketika berada di jarak 18 meter, hal ini merupakan jarak di tepat dan juga di jarak 27.352 meter, yaitu jarak tampak yang dihasilkan oleh lampu. Hasil yang didapatkan menggunakan rumus di atas yaitu 0,026 dengan jarak 18 dan 9,34 dengan jarak 27.352 meter. Next. Nah, untuk penjelasannya, hukum tersebut menyatakan bahwa intensitas cahaya atau I berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Hal ini berarti intensitas cahaya yang diterima pada suatu titik akan semakin kecil nilainya terhadap jarak kuadrat berdasarkan sumber cahaya pada mercusuar. Ketika cahaya lampu mercusuar menyala, bidang cahaya tersebut menyebar dan meningkat seiring dengan meningkatnya jarak dari sumber cahaya lampu mercusuar. Namun, lampu mercusuar tersebut tetap menyala terang walaupun dengan jarak yang cukup jauh. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini disebabkan pada lampu mercusuar tersebut menggunakan lampu LO besar, yaitu 84 watt. Penggunaan pada mercusuar membantu dalam memusatkan dan memperkaya cahaya, sehingga meskipun mayoritas cahaya itu tersebar, mayoritas cahaya masih dapat difokuskan terhadap arah yang diinginkan. Selanjutnya, lampu mercusuar yang digunakan menggunakan daya lampu yang sangat besar, mengakibatkan pancaran lampu yang cukup kuat, bahkan pada jarak yang sangat jauh sekalipun. Meskipun pada hukum inverse kuadrat menyatakan bahwa intensitas cahaya berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya, tapi faktor daya lampu yang digunakan dan juga lensa membantu mempertahankan cahaya pada lampu mercusuar pada jarak yang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang tidak berkenan di hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.